Kesaksian yang benar itu berasal dari pengalaman. Pengalaman hidup tidak pernah salah. Semua yang kita alami itulah kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Akan terasa ada beda rasa jika kita mendengarkan nasihat yang keluar dari kepala seseorang dengan nasihat yang keluar dari pengalaman hidup seseorang. Intinya adalah pengalaman hidup adalah sebuah kesaksian yang tidak terbantahkan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan dari Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul berbicara tentang kesaksian yang begitu kuat dari para pengikut Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, kita mendengar para murid yang sedang ditahan oleh karena kesaksian mereka terhadap Yesus dan seluruh karyanya sampai wafat dan kebangkitannya. Ketika berhadapan dengan ancaman itu, mereka tidak gentar dan takut. Bahkan dengan penuh keberanian, mereka berani membantah para pemuka Yahudi. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita tahu bahwa perjalanan para rasul mengikuti Yesus sampai sebelum ia wafat ada pasang surutnya. Bahkan Petrus yang saat ini begitu berani bersaksi membela kebenaran iman akan Yesus pernah juga menyangkal Tuhannya. Namun pengalaman hidup telah menghantar mereka pada tingkatan iman yang sedemikian kuat. Pengalaman takut pada manusia karena ancamannya kini bagi mereka sudah tidak relevan lagi. Hal terpenting bagi mereka adalah takut kepada Allah yang bisa memungkinkan segala sesuatu terjadi atas manusia, terutama atas keselamatan jiwanya. Dalam Injil, kesaksian itu datang dari Yohanes. Entah itu Yohanes Pembaptis atau Yohanes Penginjil. Namun banyak sumber lebih tertarik untuk mengatakan bahwa kesaksian itu berasal dari Yohanes Penginjil. Apa yang ditegaskan oleh Yohanes adalah soal Yesus. Lagi-lagi ini kesaksian dari orang yang sangat mengenal Yesus. Maka ia berani memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai yang berasal dari atas, dari surga, atau dari Allah. Yohanes begitu yakin akan kesaksian yang dibawa Yesus dari atas, yakni karena semua karya yang dilakukan Yesus itu menampakkan wajah surga, wajah Allah, Bapa yang mengutusnya. Kesaksian Yohanes ini kalau kita lihat sebenarnya timbul dari sebuah pengalaman iman yang sangat khusus terhadap Yesus dan seluruh karyanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita yang memegang tanggung jawab kesaksian ini kepada dunia dan segala perkembangannya. Apakah pengalaman iman kita akan Yesus cukup untuk kesaksian kita terhadap dunia? Apakah kita memiliki relasi yang sedemikian intim dengan Yesus sehingga kita tidak akan takut bersaksi tentang Yesus dan misinya menyelamatkan dunia ini? Ada dua hal yang bisa membantu kita
Pertama, hayati setiap pengalaman hidup bersama Tuhan, maka pengalaman itu akan menceritakan peran Tuhan yang tak terkira dalam hidup kita. Cerita-cerita pengharapan itu akan mendapat tempat dalam hati manusia dan dunia jika itu lahir dari pengalaman pergumulan hidup bersama Tuhan Yesus yang bangkit. Kedua, Roh Kudus adalah sumber kesaksian kita agar kita tidak melenceng dalam setiap kesaksian. Para rasul bersaksi bahwa mereka dan Roh Kuduslah yang memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Yohanes juga mengatakan bahwa Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas kepada siapapun yang diutus Allah untuk menyampaikan firman Allah yang hidup kepada dunia ini. Tuhan, penuhilah hati dan budi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan memberkati kita semua.